Ya
وأقام فيها
فاستمر به حتى ولد ضلال مبدلا ولأمه بالطبع جاءت مريم وكذاك آسيا التي منحت هدى وهناك جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ramadan berlalu, masuk pada bulan Syawal, alhamdulillah dengan izin Allah taala kembali kita membuka majlis subuh kita di dalam membaca kitab Risalatul Muawanah
Syekh al-Mu'allif Qutbul Irsyad wa Qadhul Ibad al-Bilad Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan majlis yang kita buka dalam pembacaan zikrullah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan membukakan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, dibukakan hati, akal, pikiran, pendengaran kita, diberikan dan dijadikan pengetahuan yang ada pada kita, ilmu yang manfaat, yang barakah fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Betapa beruntungnya orang yang hadir, yang duduk di majelis ilmu. Karena yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu bertambah tahu, yang sedang lupa menjadi ingat. Itu manfaat duduk di majelis ilmu. Allah turunkan rahmat di majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Ada para malaikat yang bertugas muter siyahi PL ketika dia muter nih malaikat di mana? Di majlis zikir. Kalau kata apa? Orang fikih majlis zikir, majlis halal dan haram. Tapi kata ahli tasawuf majlis zikir, majlis zikrullah. Jadi semuanya benar maknanya. Jadi di mana ada perkumpulan-perkumpulan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu para malaikat tadi yang bertugas muter mencari hilal zikir pada turun di situ. Pada duduk di situ, pada diam di situ. Sampai majelis ilmu disebut taman surga. Kenapa? Karena Allah kasih kenyamanan di hati, Allah kasih ketentraman, Allah kasih rahmatnya, Allah kasih ampunannya. Kalaupun ada yang hadir tiba melewat mampir, dia juga dapat. Dia nggak niat belajar, dia nggak niat ngaji, lagi lewat. Pada mau mana teh? Mana ada pengajian? Ikut ah. Jadi apa? Nggak benar-benar niat karena Allah pengen hadir majelis ilmu, tapi karena melihat orang jalan di situ, dia ngikut aja. Ada lagi yang ngantuk, ya gue daripada pusing gue ngikut aja. Berarti apa? Nggak tujuan juga duduk di majelis ilmu. Yang satu lagi apa ya? Nggak ada. Gue mau sekalian numpang tidur, masjid enak pakai AC. Biar ada adem, ini nyender-nyender dikit sambil ngaji enak. Niat etika di masjid, pahalanya banyak. Entah kalau udah kelar ngaji, ada nasi uduk yang lagi, makin enak aja. Ini ada malaikat yang laporan, ya Allah, ini orang kagak niat ya Allah, gak niat belajar, gak niat majelis ilmu. Ini niat apa? Ini niatnya tadi niatan yang lain, gak ada tujuan sama ilmu. Apa kata Allah Ta'ala? Mereka-mereka yang duduk di majelis tersebut tidak pernah merugikan yang lain. Mereka manusia yang pada gemar duduk di majelis ilmu pasti akan menguntungkan yang lain. Kalaupun ada tadi orang datang duduk di majelis ilmu, dia nggak niat, dia lagi lewat, dia lagi nyari temennya, dia lagi mampir, dia pengen santai atau dia pengen apa, bukan kepengen nuntut ilmu, tetap kata Allah Ta'ala, malaikatku kasih itu semua yang hadir itu. Biar kata ada yang dari mulai nyampe tidur, bangun-bangun, wabillahi taufik, tetap dapat ampunan Allah, tetap dapat rahmat Allah, tetap dapat karunia dari Allah Ta'ala. Itu untungnya hadir di majelis ilmu. Lebih cakep kata Nabi dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita sekarang sholat sunnah 1000 rakaat, kuat lagi. Terawih aja gini kerendam, mungkin imamnya ada tua. Ya kayak kemarin ini, kasih kepada imam, ada lambat. Kalau bisa pindah masjid, ya kan gitu. Sholat sunnah 1000 rakaat lebih cakep kita hadirin majelis ilmu dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena kalau sholat sunnah doang tapi nggak ngerti wudhunya, sholatnya kagak sah.
biar nanti wudunya, biar jadi sholatnya sah, harus pakai ilmu. Nah kalau nggak hadir majelis ilmu, mau tahu dari mana? Ini yang Nabi Muhammad SAW pesankan. Di antara wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, wahai Ali, lam yazal mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakul al-haram, wa man faraqa al-ulama amiya an ta'atillahi ta'ala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mesenin kepada Sayyidina Ali saat itu dan untuk kita semua umatnya. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau kita mau jaga iman kita, agama kita biar cakep, orang beriman, kata Nabi apa? Senantiasa nih kita punya agama yang ada di dalam diri kita bakal menjadi bagus, bakal jadi bertambah cakep imannya kalau memang kita kagak makan haram. Nih pesan Nabi SAW. Pengen semangat sholatnya kayak lagi bulan Ramadan, jangan makan barang haram. Saya kagak makan daging-daging yang diharamin, kedua binatang, kalau boleh khinzir, daging anjingnya maaf kita gak makan, daging babinya kita gak makan. Terus tapi saya dikasih komisi sama teman saya jual daging gituan, sama. Karena hasil dari penjualan yang menurut keyakinan di dalam syariat kita, di dalam agama kita, hukumnya haram. Dagang barang-barang yang haram, barang curian misalnya. Saya nggak nyolong. Terus saya cuma bantuin jual. Apa hukumnya? Sama. Menjualkan barang haram jadi haram, rezekinya jadi haram juga. Kata yang satu, saya mah kagak nyolong, kagak juga ngejualin. Terus saya bagian nginfoin, sama. Kan dapat upah juga nginfoin. Ada orang nggak aman, bergerak, kan proses tersebut di dalam agama kita hukumnya haram. Nabi SAW tadi sudah pesankan, kalau pengen nih kita ibadahnya semangat, badannya ringan untuk berbuat baik, untuk taat, untuk hadir majelis ilmu, untuk silaturahmi, maka kata Nabi, selama ini perut kita nggak masukkan barang haram, maka badan kita akan ringan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan sekali-kali nyalahin makanan. Jangan nyalahin makanan. Enggak mungkin Allah menciptakan makanan jadi penyakit buat kita manusia hamba Allah. Kalau begitu Allah jahat. Ini gara-gara makan durian ada darah tinggi. Nah kalau gara-gara durian orang jadi darah tinggi, orang sekampung rambutan karena pasal ibu di sini. Ada darah tinggi yang makan durian, tapi ini enggak. Gara-gara daging kambing nih, apa? Asam urat lah, apa kolesterol apa darah tadi tinggi. Kalau memang gara-gara daging kambing tersebut, maka semestinya yang makan nasi kebuli itu waktu semuanya pada kena. Tapi ternyata tidak. Berarti apa? Jangan mencaci maki makanannya. Tapi kembalikan kepada diri kita. Jadi nggak boleh dalam ajaran Nabi Muhammad SAW mencaci maki makanan, nggak boleh. Salah apa jangan? Salah apa dari durian? Salah apa terjadi? Jenis-jenis buah-buahan, gara-gara makan ini kamu nih jadi saya kaku, tangan saya kaku, kaki saya kaku. Ya, kenapa? Semuanya kembali kepada diri kita. Ada kalanya kita yakin enggak, saya enggak makan, enggak minum barang haram. Akan tetapi
barangkali proses menghasilkan yang kita makan, yang kita minum haram caranya, maka berarti hukumnya jadi haram. Yang kita ceritain, ada wali di zaman dahulu, orang soleh zaman dahulu, orang alim, namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Beliau punya kebiasaan malam-malam ibadah. Tiba-tiba itu waktu berat padanya. Sampai kalau bahasa kamu kita belonjoran aja deh. Ya Allah, ngantuk amat nih malam ya. Biasanya dua yang malamnya banyak, zikir sama Allahnya kuat. Tiba-tiba itu malam apa ya? Matanya berat, selonjoran gitu. Dia pengen sholat, pengen berjaya di ibadah seperti biasa, cuma apa ya? Kok berat amat ya? Sampai selonjoran kalau bahasa kita tuh. Dia belonjor, Allah kasih ketiduran. Dalam tidurnya tersebut yang sesaat Allah kasih mimpi. Junaid, kalau kamu mau tahu penyebabnya, itu gara-gara dari siang kamu makan daging kambing. Makan daging kambing. Kalau kita mimpi begitu, wah, bisa-bisa berhenti makan daging kambing. Kalau kita, tapi kalau orang alim nggak begitu. Ya Allah, tidak isyarat dari Allah. Sahabatnya makan daging kambing. Besoknya diparanin tuh tukang daging. Karena beliau memang apa? Siangnya habis makan daging kambing. Daging kambingnya boleh beli. Diparanin tuh tukang daging. Ditanya, "Bang, saya kemarin beli daging kambing sama ente. Saya mau tanya, ente ini daging kambingnya kambing pelihara atau beli juga sama orang?" Kata dia, "Oh, saya beli." Boleh beli juga, bukan peliharaan saya yang saya jual, tapi saya boleh beli juga tuh kambing. Kemana? Oh, ada di sana. Orang yang apa? Yang ternak kambing, saya beli sama dia. Minta alamatnya bang, diminta alamatnya. Dicari sama Imam Junaid radhiyallahu anhu. Sampai ketemu, ditanya lagi, "Bang, benar abang yang jual daging kambing di sana ke pedagang itu?" "Oh iya betul, dia belinya sama saya." "Saya cuma mau nanya bang, abang nih punya kambing, cara ngasih makannya gimana?" Kan ada yang diumbah, ada juga yang di kandang dicari makanan tempatnya. Kata dia, "Saya biasa saya kasih makan. Cuman memang pernah suatu hari nih kambing saya yang itu tuh yang saya jual media itu makan dari kebun tetangga, dan yang punya kebun kagak redo." Yang makan bukan dia, kambingnya. Kambing makan tanaman tetangga. Tetangga yang punya tanaman kagak redo. Kambingnya kagak salah, bukan kambing. Yang salah siapa? Yang punya. Tapi sababiah tuh kambing tadi makan makanan yang kagak diridhoin oleh pemiliknya, karena kelalaian tadi yang punya kambing, akhirnya menjadi penyebab badannya berat untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ada makanan haram untuk kambing. Sampai sebegitu. Jadi kalau wali kayak begitu dia pengen tahu, dicari ya Allah apa sebabnya. Apalagi jelas-jelas memang apa? Boleh nimpe, tak boleh nimpe, nggak boleh nyolong. Wah, apa? Lumayan ini kotak amal masjid, apa? Pasti yang beramal ikhlas, jadi gak mau kita nyolong kan gitu. Kan kacau juga mana kita. Ya, di mana ya caranya? Dari duit yang orang buatnya udah ikhlas. Temannya ngasih ide ke masjid aja, mereka taruh di kotak amal pada ikhlas saja. Dulu kita ambil aja, dia udah pada ikhlas. Ya kalau ini duit masjid diambil ya. Jadi haram, karena caranya tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Jadi subhanallah kayak begitu ada jadi pantas kalau badan kita ntar lagi cakep-cakep, lagi enteng-enteng untuk ibadah, lagi separuh
lagi males banget. Nah, itu tergantung apa yang masuk ke dalam perut kita. Jadi ibadah itu seperti kendaraan. Kendaraan itu butuh bahan bakar. Kalau memang ini bahan bakarnya perlunya bensin, pakai bensin. Jangan bahan bakarnya perlunya bensin, kita taruhin solar. Jalan nggak tuh mobil? Jalan nggak? Jalan cuma sampai kampung-kampung kan mobil. Bukan bahan bakarnya. Nah, begitu. Sama kayak kita orang. Ini kita orang Islam, ibadah pengen enak. Nah, tadi bahan bakarnya apa yang dimasukin? Kalau memang bukan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan, maka bisa kagak jalan tuh badan kita, bisa begini. Oh, yang ini mestinya apa? Pakainya pertama, dipakai yang pertama, nggak bisa. Jadi jelek, jadi gede. Olahannya terbersih. Kenapa? Dia nggak seperti yang diaturkan tadi. Jadi begitu diri kita, ya Allah. Jadi hati-hati ya. Makan, minum, jangan kita asal-asalan, jangan kita sembarangan. Karena kalau kita pengen iman kita cakep kayak bulan Ramadan, bulan sunnah semangat, tahajud bagaimana boleh. Karena tahajud itu belum lama kita boleh pasal sebaran. Salat sunnah witirnya dah, tahajudnya jangan dipikirin kali susah. Witirnya kan boleh habis ba'diyah isya, sholat sunnah, witir. Kita kerjain kan tuh. Itikaf di masjid, belum ada gitu nyampe. Belum ada isya kan belum dia. Benar-benar ya, ngatur sah, enggak aku pengen di sini entar terawihnya. Isya aja belum dia udah terawih. Habis maghrib berapa nih? Kesalahan gitu. Mana? Terawih, isya belum. Tuh, makin semangat nih. Sekarang Allahu Akbar, nah tanggung terus sembahyang di rumah. Wah, di jalanan akhirnya kejebak macet, akhirnya hilang maghrib. Bukan sembahyang di rumah, maghribnya hilang. Kayak sembahyang akhirnya, nah kayak keburuan isya. Sekalinya nyampe rumah ngepres, buru-buru wudu, baru Allahu Akbar, baru rakaat pertama nih. Allahu Akbar, cepet banget ada. Bukan adzan yang cepat, kita sholatnya keberangkatan telat. Udah isya aja pun nyampe, belakang di jalan udah maghrib, kamu kagak ngaso. Mampir cari masjid, cari musola. Habis saya kagak punya wudhu kan. Nah ini dia. Emang dasar kita mah alasan. Susah kan kalau udah kitanya obat susah. Ada yang itu alasan. Tadi ada niatnya sembahyang di rumah, macet. Tadi rencananya ane mau belok ke masjid itu, keburu kelewat. Susah putar baliknya jauh lagi. Ada aja alasan kita. Coba kalau yang beneran pengen sholat, kelewat dia putar balik. Kalau mau dia tahu oh ada masjid, dia berhenti. Itu begitu. Kalau emang kita semangat terhadap kurang, jadi begitu tadi alasan kita banyak. Disalahin orang kita marah, diingetin orang kita ada apa? Cemberut. Padahal orang yang ingetin kita sayang sama kita, karena itu perintah Allah. Nah itu semangat itu yang Ramadan kemarin kemana tuh? Asal orang ngomongin orang ngomong gosip, ini puasa, jangan ngaco aja, gitu. Sekarang nggak ada, kita ada orang yang ngomongin orang, wah lu mau tahunya segitu nih, kalau lu mau tahu nih, lebih banyak nih ceritain. Nggak boleh. Kemana itu? Hari-hari Ramadan kita kemarin kemana itu? Hilang. Baca Al-Quran kemana itu? Sanggup khatam sebulan. Nah, masa kita nungguin tak tunggu Ramadan lagi baru khatam lagi? Subhanallah ya. Duhanya kemana? Tadi sholat berjamaah di masjidnya, di musolanya kemana itu pada? Ramadan begini gitu pergi. Ayo, nih kata Nabi Muhammad SAW tadi apa? Kita jagain perut kita, jangan sembarangan kita nyari rezeki, jangan. Kenapa? Entar yang rugi diri kita sendiri, berat ibadah, berat untuk taat, enteng untuk maksiat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Nabi apa? Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari ulama,
maka hatinya akan mati. Hatinya akan mati dan akan buta. Dia nggak tahu bagaimana caranya taat kepada Allah. Tahu ulama, siapa yang disebut ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebut ulama sama Allah yaitu orang yang takut kepada Allah, itu ulama. Mau dia pakai gamis, pakai sorban, mau pakai kemeja mau pakai celana panjang tapi kalau dia punya takut sama Allah, itu ulama. Karena disebut ulama sama Allah di dalam Al-Quran, yang punya takut kepada Allah. Jadi yang punya takut beneran, walaupun di masyarakat dia nggak dikenal, dia orang biasa, tapi dia punya takut sama Allah, itulah ulama yang sebenarnya. Karena nggak mungkin orang punya takut kepada Allah kecuali dia punya ilmunya. Begitu juga dengan ahli Al-Quran, bukan cuma yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi yang pakai isi Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita, saya nggak hafal Quran, saya nggak hafal Quran, akan tetapi menjalankan, mengamalkan, mengerjakan apa yang diperintah Allah di dalam Al-Quran, maka orang tersebut disebut ahli Quran. Nah kalau tiba ngapal orang Yahudi juga ada yang ngapal Quran, yang banyak-banyak baca-baca Quran, kolektor lebih banyak Quran ini. Jadi ahli Al-Quran itu yang mengamalkan isinya Al-Quran. Jangan lagi bangga-bangga renang, udah hafal Quran, bisa memberikan syafaat, sembahyang kagak, wudhunya kagak ngerti, sama apa? Orang tua kagak bakti, sama mertua kurang ajar, sama istri kagak rapi, sama saudara kagak akur, sama tetangga jahat, gimana mau ke surga? Buat dirinya aja kagak bakalan susah masuk surga, apalagi mau beri syafaat buat yang lain. Jangan ngaco gini beragama, biar jelas ikut syariat Nabi Muhammad. Yang kita ikut-ikut tenang, punya simpanan, punya tabungan. Apa? Anak-anak lagi ngapalin Al-Quran, belum gede anaknya. Nah kalau udah gede anaknya tidak tahu lagi bangga dengan anaknya. Artinya apa? Syukuri nikmat dari Allah, tapi juga jangan sampai kita tadi salah kaprah. Semuanya perlu tuntunan, perlu ilmu. Itu diutusnya Nabi Muhammad SAW tadi memberikan keterangan-keterangan supaya jalan kita tertuntun menuju Allah Ta'ala. Semuanya bagus, yang menghafal Quran bagus, yang duduk di pesantren majelis ilmu bagus, semua yang berpendidikan bagus. Yang penting niatnya berharap ridha Allah. Ayo satukan hati kita semuanya, luruskan niat kita kepada Allah, berusaha menghindari hal-hal yang haram dan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang-orang yang memiliki takut kepada Allah, agar kita ketularan biar punya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah inayah kepada kita, diberikan keridhaan dan keberkahan. Kita lembutkan takdirnya ala hati ini yang bisa Al-Fatihah. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa habis ini langsung kerjakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat.